sebenarnya ahlul kitab, mereka yang mewarisi ilmu yang diambil dari kitab-kitab Allah terdahulu, sebenarnya mengetahui walaupun kitab itu telah mengalami berbagai tahrif, penyelewengan. Diingat ya, ketika kita mengatakan kitab-kitab terdahulu benar, kita imani. Kita imani Zabur, kita imani Taurat, kita imani Zabur, kita imani Injil. Tapi ingat, tidak ada bukti otentik sampai hari ini mana kitab yang pernah diturunkan itu. Tidak ada. Yang masih terjaga orisinilitasnya. Jadi kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, tidak ada yang terjaga kecuali hanya satu saja, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sedangkan yang lain telah bercampur aduk dengan berbagai macam perkataan orang dan cerita-cerita. Akhirnya apa? Akhirnya membuat kitab itu tidak lagi utuh, hanya berisikan wahyu Allah kepada nabinya. Jadi tidak ada, kita tidak mengimani yang dikatakan oleh umat Yahudi hari ini, Taurat Musa, karena kita tahu dari kitab suci kita, yuharrifunal kalim, mereka melakukan tahrif, penyelewengan terhadap kitab tersebut. Kita tidak mengimani yang ada di tangan umat Nasrani sekarang ini adalah Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Bisa jadi di dalamnya ada sebagian dari wahyu itu, tetapi tidak ada jaminan bahwa itu adalah wahyu yang diturunkan seluruhnya kepada Musa. Kita tahu ada penambahan, ada pengurangan dan sebagainya dari sejarah perjalanan agama tersebut. Nah, itu keimanan kita. Nah, tetapi yang kita tahu dari peristiwa tersebut, peristiwa Bahira bertemu dengan kafilah dagang dari Quraisy, dan yang kita dapat di dalam kitab suci kita dalam Al-Quranul Karim, bahwa sebenarnya mereka telah mendapatkan informasi akan adanya Nabi akhir, Nabi terakhir, penutup seluruh Nabi dan Rasul. Setelah itu tidak ada lagi wahyu. Inqata'al wahyu wa inqata'at an-nubuwah, dan kenabian telah berakhir. Apa yang kita tahu? Bahwa mereka telah mengetahui hal itu. Mereka telah mendapatkan informasi tentang itu. Di antaranya adalah Bahira. Karena itu Bahira ketika melihat Nabi SAW, ketika Muhammad hadir di hadapan dia, tidak ada keraguan, dia mengatakan, hadza sayyidul alamin, hadza rasulun, rasul rabbil alamin. Ini adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sayyid, penghulu seluruh alam semesta ini. Karena itu yunashidu Abu Talib, dia memohon kepada Abu Talib, la ta'khudhu, jangan bawa dia ke Syam, jangan bawa dia ke Rum sana, ke Romawi wilayah sana. Seandainya ada yang mengetahui tentang anak ini, tentu mereka akan berusaha untuk membunuhnya. Nah, berarti kita tahu bahwa di antara penyebab mengapa Bani Israel kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak umat Islam hari ini yang salah di dalam mengambil kesimpulan. Mereka katakan orang-orang Israel misalnya adalah orang-orang pilihan, orangnya cerdas-cerdas. Itu tidak ada alasan yang begitu. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam,
yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi Bani Israel dari generasi ke generasi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, oh akan datang nanti penutup seluruh nabi namanya Ahmad. Nah, mereka-mereka yang menyembunyikan informasi tersebut, apa yang terjadi pada mereka? Bukannya kemuliaan dan keutamaan. Betulkah di dalam Al-Quran ada firman Allah yang mengatakan bahwa mereka diberikan kelebihan? Iya. Lihat dalam ayat, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Benar, benar. Tetapi yang perlu kita ketahui, apa bentuk tafdil, apa bentuk keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Di antaranya adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasusuhumul anbiya. Mereka dipimpin oleh para nabi. Idza mata nabiyyun, apabila seorang nabi meninggal, khalafahun nabi, yang menjadi penggantinya nabi juga. Itu keutamaan mereka. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faddalna. Tetapi ingat, itu satu sisi. Di sisi lain, mereka melakukan berbagai kejahatan terhadap para utusan Allah. Bukan hanya menolak dakwah, tapi bahkan mereka bunuh para nabi mereka. Faqatluhumul anbiya bighairil haq. Mereka bunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Nah, kemudian apa kejahatan mereka lagi? Mereka tolak dakwah para nabi. Mereka campakkan kitab-kitab Allah. Mereka katakan qulubuna ghulf. Hati kami telah tertutup, telah terselubung, tidak bisa lagi menerima kebenaran itu. Apa akibatnya mereka terima? Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Jadi jangan terbius juga dengan berbagai cerita bahwa mereka orang-orang yang terpilih di dunia. Tidak ada. Umat yang terbaik dalam keyakinan kita kaum muslimin adalah umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi dengan catatan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, di antara kesalahan besar Bani Israel, terutama orang-orang yang mendapat informasi di kalangan mereka, para ruhban, para pendeta mereka dari kalangan Nasrani, termasuk dari orang-orang yang mengaku Yahudi, mereka adalah yaktumuna, menyembunyikan apa yang semestinya mereka sampaikan. Mereka sudah bersumpah atas itu. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat 187 surat Ali Imran itu, dan itulah yang tidak dilakukan oleh Bahira. Jadi di antara mereka ada juga yang sadar, dan tentu di antara mereka ada orang yang baik juga. Makanya di antara ahlul kitab terdahulu ada mereka yang beriman kepada Allah, yang melakukan ibadah di malam hari dan di siang hari. Jadi tidak semua mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah. Nah, di antara mereka ada yang jujur. Ingat kisah Salman. Nanti ketika kita sampai dalam peristiwa hijrah, kita bicara tentang Salman Al-Farisi, di mana Salman berpindah dari seorang guru ke guru-guru berikutnya, yang menunjukkan bahwa sudah dekat saatnya Nabi akhir zaman akan keluar. Berarti di antara para rahib itu ada yang mengetahui ini, dan Bahira adalah salah satu yang tidak mau menyembunyikan. Mungkin dia sadar bahwa itu adalah janjinya, dia harus memberitahukan. Karena itu yunashidu, dia meminta kepada Abu Talib, jangan bawa dia ke Rum. Kalau seandainya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tahu tentang sifat-sifat anak ini, maka tentu mereka akan
mencelakainya. Karena itu bawalah dia kembali pulang. Nah, Abu Talib, walaupun kita tahu perjalanan hidup Abu Talib yang akhirnya tidak berujung dengan apa? Dengan keimanan. Tapi karena hamiyah, karena rasa sayang kepada anak saudara, ingin menjaga tanggung jawab yang telah dibebankan oleh ayahnya Abdul Muttalib, tidak ada punya pilihan lain melainkan ngutus kembali Muhammad untuk pulang, tidak melanjutkan perjalanan. Nah, itulah peristiwa tersebut. Karena itu kalau kita bawakan dalam kondisi sekarang, sebenarnya banyak orang-orang yang mengaku hari ini tidak setuju dengan Islam, tidak setuju dengan Muhammad, yang senantiasa membenci risalah yang dibawa oleh Muhammad. Orang-orang yang mengandung Islamofobia, kalau maulah mereka merenung, sebenarnya mereka menemukan kebenaran di dalam risalah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu yang dibawa itu adalah kebenaran. Tetapi apa yang menghambat mereka untuk menerima pesan Rasul? Ego, kesombongan, dan ketakutan kehilangan dunia. Nah, jadi dakwah ini kalau direnungkan apa yang diajak oleh Muhammad untuk dilakukan, coba sebutkan mana yang buruk. Tidak ada. Muhammad menyuruh menyambung silaturahim. Apakah menyambung silaturahim buruk? Muhammad menyuruh untuk beriman hanya kepada Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, tinggalkan segala sekutu. Apakah itu buruk? Ada keburukan padanya. Muhammad melarang untuk menzalimi siapapun di bidang apapun. Muhammad menyuruh melalui risalahnya yang dibawa dari Allah agar para penguasa, para pemimpin bersikap adil. Apakah itu buruk? Muhammad memerintahkan agar orang-orang yang lemah jangan sampai dieksploitasi demi untuk keuntungan sesaat. Apakah itu buruk? Pak renungkan, tidak ada yang buruk. Jadi apa yang berkembang hari ini, yang sampai ke telinga orang-orang yang benci kepada Islam, boleh dikatakan itu adalah khabar muzawwar, kabar palsu. Kebanyakan mereka mendapatkan berita yang tidak jernih tentang Islam. Mereka lekatkanlah kepada umat Islam gelaran-gelaran terorisme, radikalisme, dan berbagai macam intoleran dan sebagainya. Semua itu tak lebih hanya dakwaan yang tidak beralasan. Nah, kalau mereka mau merenungkan dan mau menelusuri apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, mereka akan menemukan apa yang ditemukan oleh Bahira tadi. Jadi di sini ada pelajaran berharga yang kita ambil dari sekelumit peristiwa bersejarah ini. Ternyata kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Nabi kita. Karena banyak orang yang tidak tahu kebenaran Islam. Karena apa? Karena umat Islam hari ini tidak punya semangat lagi untuk mendakwahkan kebenaran agamanya. Itulah. Kalau seandainya umat Islam ini bersemangat membuka tabir itu semua, mereka akan menemukan kebenaran Islam. Tapi sayang, ada senjata sekarang yang secara diam-diam telah mematikan dakwah umat. Apa itu? Pluralisme agama. Toleransi yang kebablasan. Jadi akibat dari pluralisme agama, mengatakan agama ini sama saja, apa yang dihantam terlebih dahulu adalah kekuatan dakwah. Dakwah hancur. Sekarang itu yang terjadi. Bukan hanya di Indonesia saja. Di negara Melayu ini semua orang, ketika dikatakan
semua agama sama. Ya sudah, apa yang dihantam pertama sekali? Kuku dakwah. Semangat dakwah hancur karena itu. Ya sudah, kalau begitu sama saja, biarkan orang dengan agama orang, kita dengan agama kita. Padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kita, ud'u ila sabili rabbik. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuballighi syahidul ghaib. Jadi tanpa disadari, propaganda toleransi yang kebablasan apa sebenarnya yang dituju adalah mematikan dakwah. Nah, kalau kita belajar dari peristiwa ini, sebenarnya orang-orang di luar Islam sedang menunggu terbukanya kebenaran ajaran Islam itu sendiri di hadapan mereka. Tapi siapa yang akan menyuguhkan itu? Tidak semua orang objektif seperti Bahira. Walaupun hari ini kita mendengarkan banyak orang-orang di Eropa sana, di Amerika sana, ketika membaca Al-Quranul Karim, mereka temukan bahwa dakwaan-dakwahan, tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada kaum muslimin, mereka adalah pelaku teror sehingga dipanggil terorisme. Mereka adalah orang-orang radikal sehingga dianggap menganut radikalisme dan berbagai macam. Ternyata setelah dibaca kitab-kitab mereka, dibaca kitab-kitab umat Islam, mereka temukan bahwa tuduhan itu palsu. Tapi apakah banyak orang-orang yang objektif seperti itu? Semenjak dahulu sampai sekarang, yang banyak itu adalah orang yang ingin memadamkan dakwah. Itulah makanya Bahira berpesan kepada Abu Talib. Apa kata Bahira? Jangan engkau bawa dia ke Rum sana. Nah, kalau orang berbicara sejarah berulang, banyak orang yang tidak menginginkan kebenaran Islam ini terungkap. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menyingkapkan tabir itu? Umat kita, bukan hanya ulama saja. Jangan dikatakan pendakwah saja, dai saja, buya saja, ustaz saja. Semua kita bertanggung jawab itu. Selama ini dakwah ini yang terus ditumpulkan oleh orang-orang sekuler, oleh orang pluralisme. Tugas kita. Kerajo kami ko nan ibu-ibu rumah tangga ko buya kok itu pertanyaan. Kami lah sibuk mengamen ko. Kita punya tugas masing-masing. Dengan kemampuan kita memesankan kepada anak kita, menunjukkan dalam sikap kepribadian kita, menyampaikan di berbagai media. Jadi Allah tu media tu jajian jon tempe joget-joget tu. Hendak setiap kini sia saja sedang di dapur main TikTok jo. Tapi untuk tu gunanya. Nak malu nanti itu. Tampak dek cucu awak. Mulai gadang cucu ya jongkek je nenek dan dulu. Tak malu tu. Pergunakan apa yang bisa untuk menampilkan Islam. Bukan berpolemik tentang keislaman, tapi tunjukkan bagaimana akhlak. Hal-hal yang telah diketahui oleh masyarakat sebagai suatu kebaikan yang tidak ada ikhtilaf padanya, sampaikan ke dunia ini. Tugas kita. Tidak banyak orang-orang yang seperti Bahira itu di kalangan luar sana. Kalau Bahira, dia sadar, dia tahu tanggung jawab dia. Mungkin dia sadar bahwa dia telah disumpah untuk itu, bahwa dia tidak akan menyembunyikan apa yang telah diberitakan, yang telah diturunkan turun-temurun berupa informasi yang benar. Tapi dari sekian banyak rahib, para pendeta Nasrani, para ahbar, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, seberapa yang seperti Bahira? Tidak. Nah, sampai hari ini juga begitu. Tugas umat Islam
tidak boleh berhenti tidak mengungkapkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hikmah pertama yang perlu kita ambil. Semua kita punya peran dakwah. Ibu punya peran dakwah. Tidak hanya mendakwahi suami. Hendak namu apa yang mengaji. Kan ada ibu sejo, apa-apa nama. Sudahlah, sampaikan pesan tadi tengah model tua. Salat Jumaat jangan terlambat jualai. Setiap salat fardu kamu saji lalai. Itu kan tugas. Sampaikan. Rumah tangga itu kan saling menyelamatkan. Jadi jangan dikatakan bahwa kita tidak punya tugas di dalam dakwah. Semua kita punya tugas. Walaupun tentu dengan kapasitas masing-masing. Ulama dengan keilmuannya tentu melakukan ta'lim. Ada penguasa dengan kewenangannya melakukan ambil kebijaksanaan. Semua kita punya peran itu.